Inilah SMP Negeri 42 Pekanbaru, tempat saya mengabdi dan menjalankan tugas mulia mendidik dan mengajar generasi muda bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Di sekolah ini, saya mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Eka Septrina SPD, Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 42 Pekanbaru Riau. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Praktek baik ini saya beri judul Pembelajaran Flip Classroom menjadi lebih efektif, menyenangkan, dan bermakna dengan memanfaatkan platform teknologi. 35. Bapak Ibu guru hebat, pada prinsip kurikulum merdeka, kita memahami bahwa melakukan asesmen awal, asesmen formatif, refleksi, dan menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi sangat penting dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Namun, saya menemukan kesulitan dalam mengimplementasikannya dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, asesmen awal yang dilakukan dengan paper base atau kertas cenderung membutuhkan waktu lebih dalam menganalisis pemetaan kesiapan belajar siswa. Yang kedua, terkadang tidak cukup waktu melakukan asesmen formatif dan refleksi di kelas pada akhir pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, misalnya diferensiasi konten, terkadang mengalami kesulitan karena keterbatasan waktu dan sarana. Maka, saya memanfaatkan platform teknologi untuk mengatasi hambatan dan tantangan tersebut. Pada pembelajaran materi Asking and Giving Information about Self-Identity di kelas 76, saya memanfaatkan platform teknologi Google Classroom dan Quizzes. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah Discovery Learning. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan adalah sebagai berikut. 1. Pemberian stimulasi. Saya meminta murid untuk bergabung di Google Classroom, kemudian mengirimkan asesmen awal dengan menggunakan platform Quizzes. Setelah itu mengirimkan materi yang akan diajarkan dalam bentuk diferensiasi konten. Ada yang berupa video, ada yang berupa file dalam bentuk Word. Kemudian meminta murid memahami ungkapan yang ditulis tebal, serta menuliskan ungkapan yang sudah dipahami di buku latihan di rumah. Untuk stimulasi di sekolah, setelah berdoa, mengecek kehadiran, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa, saya memutarkan video yang terkait materi Asking and Giving Information about Self-Identity. Kedua, identifikasi masalah. Siswa dalam kelompok yang terdiri dari 5 orang diberikan ungkapan-ungkapan terkait materi Asking and Giving Information about Self-Identity yang berbeda setiap kelompoknya. Ketiga, mengumpulkan data dan pengolahan data. Siswa dalam kelompok diminta mendiskusikan makna ungkapan-ungkapan yang sudah dibagikan. Kemudian, siswa diminta untuk memahami ungkapan tersebut tergolong ke dalam kelompok ungkapan yang mana. Setelah itu, siswa diminta untuk menempelkannya di papan tulis sesuai dengan kelompok ungkapan. Langkah keempat, pembuktian data. Siswa yang dibimbing guru membahas satu persatu ungkapan yang sudah didiskusikan di kelompoknya.
Langkah kelima, menarik kesimpulan. Siswa dan murid bersama-sama menyimpulkan materi tentang asking and giving information about self-identity. Selanjutnya, untuk melihat ketercapaian kriteria ketuntasan belajar, diadakanlah asesmen formatif dengan menggunakan quizzes paper mode atau quizzes berbasis kertas. Platform teknologi ini sangat membantu karena terkadang tidak semua murid memiliki smartphone yang bisa dibawa ke sekolah. Untuk refleksi pembelajaran bersama murid-murid, saya tidak sempat melaksanakannya di kelas, tetapi dengan adanya platform teknologi Google Classroom ini, saya bisa melaksanakan refleksi pembelajaran dengan meminta siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran sudah dilakukan di kelas melalui forum chat di Google Classroom. Berikut refleksi saya dan dampak yang saya rasakan ketika melaksanakan praktik baik ini. Dampak dari pemanfaatan platform teknologi yang saya rasakan adalah: yang pertama, pemetaan murid bisa dilakukan dengan lebih cepat dan menyenangkan. Yang kedua, asesmen formatif bisa dilakukan dengan cara yang efektif dan tentunya menyenangkan bagi murid. Yang ketiga, guru bisa menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi tanpa takut waktu tidak cukup karena dipermudah dengan platform teknologi Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya Novita. Pendapat saya, pembelajaran bahasa Inggris menggunakan Google Classroom dan ada kuisnya sangat menarik karena kita bisa belajar dari rumah terlebih dahulu dengan materi yang telah dipelajari dari rumah. Menjawab soal-soal kuis lebih menyenangkan, kita juga tidak tegang seperti tes biasanya dan kelas kita menjadi lebih menyenangkan. Sekian. Sebagai seorang guru yang harus senantiasa melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukannya, pada praktik baik ini saya mengambil 2 poin penting. Yang pertama, dari segi positifnya, saya merasa bahwa dengan bantuan platform teknologi pembelajaran, proses pembelajaran berjalan jauh lebih efektif, menyenangkan, dan tentunya memberikan pengalaman yang bermakna kepada murid dengan berbagai macam aktivitas dan media yang digunakan. Kemudian perbaikan yang saya rasa yang perlu saya lakukan adalah pada langkah-langkah pembuktian data. Menurut saya sebaiknya muridlah yang saya minta untuk memperbaiki sendiri posisi ungkapan yang sudah dianalisisnya di dalam kelompok yang belum pas menurut yang sebenarnya.